Gadis kecil itu dengan hati-hati mengangkat cangkirnya. Namun karena terlalu khawatir, dia menjatuhkan cangkir itu ke tanah. Tanpa sadar, gadis itu memandang ke arah wanita itu. Lalu segera tutupi kepala Anda dengan tangan. Melihat wanita itu tidak ada niat untuk memukulnya, gadis itu langsung proaktif meminta maaf, dia salah. Wanita itu dengan tidak sabar ingin gadis itu segera makan dan pergi. Tanpa sengaja melihat lebam di tangan gadis itu. Saat itu, ibu tiri gadis itu datang. Setelah melihat gadis itu, dia langsung bersembunyi di belakang wanita itu. Dia meraih tangannya erat-erat, tapi ibu tirinya dengan cepat menjelaskan. Itu karena kamu tidak merawatnya dengan baik. Bawa dia pulang sekarang. Wanita itu melihat tatapan mata gadis itu yang memohon. Sepertinya dia sudah menebak apa yang dialami gadis itu. Namun wanita itu tidak ingin mengkhawatirkan banyak hal. Dengan kejam menarik jarinya keluar. Diam-diam berbalik dan pergi. Di malam hari ketika dia pulang. Karena apa yang terjadi di pagi hari, aku terombang-ambing. Tidak bisa tidur, tapi sesuatu yang tidak dia duga. Apa yang dialami gadis kecil itu ternyata jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Nama gadis itu adalah Ji Eng. Gadis yang tidak punya tempat tinggal itu selalu dibuang ke toilet oleh ibu tirinya. Cinta ibu tiri pada Ji Eng sangatlah kejam. Jika dia membuka mulutnya, dia akan memukulnya. Terlebih lagi, setiap kali aku mengalahkan Ji Eng, mereka semua pergi ke gereja untuk bertobat. Hari itu, ibu tiriku keluar dari gereja, menerima pemberitahuan dari Departemen Jaminan Sosial. Dia mengetahui bahwa Departemen Kesejahteraan telah menghentikan tunjangan Ji Eng. Artinya, keluarga tersebut sedang membutuhkan. Anda juga harus membayar lebih untuk biaya hidup per orang. Setelah pulang ke rumah, dia memandangi suaminya yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kamu hanya bisa pergi ke kamar mandi dan melampiaskan semua ketidakpuasanmu pada Ji Eng. Melihat wajahnya membuatku mual. Saat ini sang suami mengabaikan semuanya. Keesokan harinya baik Sang Ah bertemu Ji Eng lagi. Kali ini Ji Eng masih mengenakan pakaian tipis seperti dulu. Namun ada banyak luka di tubuhnya. Dia berlari dan melihat beberapa koin di tangan gadis itu. Dan ujung jarinya hancur. Air mata bertanya pada Ji Eng. Katakan padaku, apakah Mi Kiong, wanita itu, memukulmu? Bukan. Mendengar jawaban baik Sang Ah semakin memilukan. Ia memahami bahwa anak tersebut takut dipukuli. Saya pada dasarnya tidak berani mengatakan siapa yang memukul saya. Hal ini hanya mengakibatkan pemukulan yang lebih brutal. Lalu dia membawanya ke mall. Pilihlah beberapa pakaian hangat untuk bayi Anda. Bantu dia membalut jarinya. Lalu bawa dia ke rumah untuk mengisi perutnya. Setelah bertanya, Ji Eng memberitahu baik Sang Ah. Setiap kali ibu tiriku selesai memukuliku, akan memberinya kembalian untuk membeli makanan. Setelah mendengarkan, dia memutuskan untuk membawa Ji Eng ke polisi. Namun sesampainya di kantor polisi, Ji Eng kembali berbicara dengannya. Saya pernah pergi ke polisi sendirian. Namun polisi membawanya pulang lagi. Sekadar peringatan untuk ayah dan ibu tiri. Pendidikan anak juga harus tepat. Akibatnya, setelah polisi pergi, saya dikurung di kamar mandi. Baik Sang Ah hanya bisa menyerah dalam hal ini. Lalu dia mengajak Ji Eng ke taman hiburan. Ji Eng selalu penasaran dengan hal-hal baru di sekitarnya. Tapi dia tidak memainkan apapun. Hanya berdiri diam di tepi pantai. Memandangi lautan luas dan burung camar yang terbang bebas. Itulah kehidupan yang dia inginkan. Sore harinya, baik Sang Ah mengantar Ji Eng pulang. Namun sebelum dia turun, ayahnya menginjak Ji Eng. Menyeret gadis itu ke kamar, baik Sang Ah dengan cepat bergegas ke kamar untuk melindunginya. Di sana dia melihat ibu tirinya lagi. Saat ini, ibu tiri berhenti berpura-pura. Dia bergegas ke depan dan ingin memukul bayi itu. Namun dihentikan oleh baik Sang Ah. Dia kemudian menasihati baik Sang Ah. Jika itu bukan urusan Anda, jangan terlalu khawatir tentang berapa banyak uang yang Anda miliki. Jika Anda ingin mengambil kendali, jual bayi itu kepada saya.
1 miliar baik-baik saja. Akhirnya kedua orang tersebut melakukan kerusuhan dan mendatangi kantor polisi. Petugas polisi wanita sedang memeriksa luka Ji Eng. Saat ini, ibu tiri berpura-pura bersikap lembut. Dia memiliki kebiasaan buruk mengupas ujung jarinya. Namun apa yang terjadi dengan luka di kaki tersebut? Mengapa Anda mengalami luka-luka ini? Tanpa sadar, Ji Eng kembali menatap ke arah ibu tirinya. Dia menggunakan tatapan tajam untuk memperingatkan Ji Eng. Itu karena kamu jatuh sendiri. Baik Sang Ah tahu Ji Eng tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Namun polisi juga mengatakan tidak ada bukti yang membuktikannya. Hal ini hanya dapat diselesaikan secara damai. Namun ibu tirinya tak mau berhenti sampai di situ saja. Dia mengatakan itu karena pihak lain tidak mendapat persetujuannya. Dia masuk ke rumah tanpa izin dan membawanya pergi. Bagaimana kamu bisa memaafkannya dengan mudah? Setelah mendengarkan, polisi meminta Baik Sang Ah untuk menunjukkan dokumen identitasnya. Hasilnya berdasarkan kode dokumen yang dia berikan. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa Baik Sang Ah memiliki catatan kriminal. Apalagi itu adalah kejahatan pembunuhan yang disengaja. Saat ini seorang pria masuk, mengangkatnya dan membawanya pulang. Ternyata namanya Baik Sang Ah. Dan pria yang menjemputnya adalah Yang Sop. Sebagai seorang polisi, keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa. Yang Sop biasanya datang untuk menjaga Baik Sang Ah. Apalagi dia pernah melamarnya. Tapi Baik Sang Ah menolak. Dia dengan jelas memahami orang seperti apa dia. Tidak layak menjadi istri atau ibu orang lain. Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Namun, Ji Eng di sisi ini diikat dengan dasi dan dilempar keluar balkon. Gadis yang kehausan itu kesulitan merangkak menuju pipa air. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan menggunakan mulutnya untuk menyalakan keran. Namun sebelum dia sempat meneguk air, ayahnya menghentikannya. Ji Eng gemetar dan menatap ayahnya. Mulut terus meminta maaf. Setelah itu, sang ayah tidak bisa mengendalikan diri. Awalnya dia tidak ingin punya anak. Namun ibu Ji Eng bersikeras untuk melahirkannya. Setelah melahirkan dia berhenti bernapas. Inilah alasan mengapa sang ayah membenci Ji Eng. Dia membenci Ji Eng karena tidak segera mati. Jangan terlibat dengannya. Setelah berbicara, dia kehilangan akal sehatnya dan meremas leher Ji Eng. Maaf, aku dilahirkan ke dunia ini. Di saat genting, suara pintu terdengar di luar, menyelamatkan nyawa Ji Eng. Ternyata itu Baik Sang Ah. Dia ingin bertemu Ji Eng untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Ji Eng dikunci di kamar mandi oleh ayahnya. Gadis itu mendengar Baik Sang Ah memanggilnya. Namun gadis itu tidak berani menjawab. Saat ini, Yang Sop menelepon untuk mendesaknya. Baik Sang Ah melihat tidak ada yang menjawab di dalam rumah. Dengan menyesal pergi. Tak lama kemudian, diam-diam Ji Eng memanjat jendela. Melihat Baik Sang Ah pergi, gadis itu sangat ingin berteriak namun tidak berani. Hanya bisa melihat Baik Sang Ah pergi. Baik Sang Ah duduk di mobil Yang Sop dan pergi. Dalam perjalanan, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa salah. Jangan menunggu mobil melaju jauh. Dia menyuruh Yang Sop menghentikan mobilnya. Di sisi lain, Ji Eng ingin kabur dari rumah ini. Gadis itu dengan hati-hati keluar dari kamar. Hidup dan mati harus melekat erat di ambang jendela. Saat meronta, dia tidak sengaja terpeleset dan terjatuh. Tidak lama kemudian, Baik Sang Ah ditemukan di gang. Ji Eng menghadapinya dengan begitu tabah. Gadis itu belum pernah merasakan kasih sayang orang tuanya. Baik Sang Ah adalah satu-satunya orang yang peduli padanya, membuatnya merasa hangat. Baik Sang Ah berlinang air mata. Dia bergegas memeluk Ji Eng dengan erat. Saat ini dia merasakan tanggung jawab menjadi seorang ibu. Lalu dia mengantar Ji Eng ke hotel. Setelah mengisi ketel dengan air, Ji Eng berdiri di luar dengan wajah ketakutan. Gadis itu memiliki perasaan terhadap kamar mandi. Baik Sang Ah memahami ketakutan Ji Eng. Dia berbalik dan melepas pakaian renangnya bersama gadis itu. Baru saat itulah aku melihat bekas luka parah di punggung Baik Sang Ah. Itu dibuat oleh ayah Baik Sang Ah. Dia, seperti Ji Eng,
adalah anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Melihat Baik Sang Ah dalam situasi yang sama denganku. Ji Eng dengan lembut memeluknya. Aku juga akan melindungimu. Baik Sang Ah memutuskan untuk membawa Ji Eng dan meninggalkan kota ini. Dia pergi memanggil Yang Sop. Dialah orang yang paling ingin disyukuri oleh Baik Sang Ah. Baik Sang Ah merasa dia mengecewakannya. Tapi Yang Sop mengatakan kebenaran yang berbeda. 20 tahun yang lalu ayah Baik Sang Ah meninggalkan ibunya. Dan ibu saya juga menderita depresi karena itu. Sejak saat itu, ibunya selalu mabuk. Setiap kali dia mabuk, dia memukulinya. Begitulah asal-muasal luka di punggungnya. Setiap kali dia sadar, ibunya merasa sangat bersalah. Untuk menghindari menyakiti putriku lagi. Dia secara aktif mencari polisi dan memintanya untuk ditangkap. Selama ini sang ibu sangat kesal dengan suaminya. Dibantai di sekujur tubuh Baik Sang Ah. Dia sama sekali tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain selain mengirim Baik Sang Ah ke Institut Pukloi. Saat tumbuh dewasa, kepedulian Baik Sang Ah dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepribadian menjadi ekstrim dan lesu. Namun kali ini, Baik Sang Ah mendengar apa yang dikatakan Yang Sop. Entah kenapa, dia jelas membenci wanita itu. Tapi Baik Sang Ah patah hati dan menangis. Sementara itu, ayah Ji Eng akhirnya mengetahui putrinya hilang. Dia tidak punya pendapat. Namun ibu tiri bukanlah orang yang sederhana. Dia mengetahui jika anak tersebut pernah dievaluasi karena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi keduanya pasti akan diadili. Dia menyuruh ayahnya untuk memanggil polisi terlebih dahulu. Menuduh secara salah Baik Sang Ah menculik anak-anak. Setelah polisi datang ke rumah untuk memeriksa, menemukan bahwa bahkan ada mainan di rumah. Pada dasarnya tidak ada anak-anak di sini. Polisi kembali menanyakan tinggi badan gadis itu. Namun ayah Ji Eng tidak bisa menjawab. Hanya isyarat sederhana. Kali ini, Baik Sang Ah membawa Ji Eng ke tepi sungai. Tepat pada waktunya, Yang Sop datang menemuinya. Jika Anda benar-benar membawa anak itu pergi. Kemudian tuduhan penculikan anak Baik Sang Ah terkonfirmasi. Yang Sop kemudian mengatur agar mereka berdua tinggal sementara di rumah saudara perempuannya. Sang kakak melihat luka di punggung Baik Sang Ah. Cepat tutup matamu. Tak terbayangkan bagaimana gadis kecil ini diperlakukan. Yang Sop berkata pada Baik Sang Ah. Sebelum ditemukan bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua anak. Tetap di sini dengan patuh dan jangan pergi kemana-mana. Tapi Yang Sop menemukan ayah Ji Eng. Ketahuilah itu benar-benar dia. Melihat ayah Ji Eng adalah orang yang jelek, dia melaporkan hal tersebut terlebih dahulu. Hampir tak tertahankan rasanya ingin menghajarnya. Setelah seorang penduduk desa berkata, katakan padanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Orang bilang tadi malam mereka melihat seorang anak tergantung di dinding. Yang Sop segera menyelidiki dan menemukan bahwa itu ada dalam rekaman kamera di mobil orang. Benar saja, aku melihat Ji Eng melarikan diri. Saya bilang itu bukan penculikan. Melihat sang ayah menggendong binatang itu di luar. Karena marah, dia bergegas maju. Pihak lain masih ingin melarikan diri. Namun pada akhirnya, Yang Sop menendangnya hingga jatuh dan terbunuh. Yang Sop sebelum mengumpulkan foto luka Ji Eng, meletakkan semuanya di depan ayah Ji Eng. Ini akan menjadi bukti kuat untuk menghukumnya. Namun ibu tiri Ji Eng masih berada di luar hukum. Jadi Yang Sop mengatur agar rekan-rekannya berjaga di luar rumah saudara perempuannya. Namun karena gadis itu terlalu sibuk, rekan-rekannya mengabaikannya sejenak. Menyebabkan hilangnya anak tersebut, saat ini Baik Sang Ah membelikan obat untuk Ji Eng. Masih dalam perjalanan pulang. Setelah menerima kabar tersebut, Yang Sop segera memberitahunya. Di sisi lain, anak tersebut dibawa pergi oleh ibu tirinya. Wanita ini memiliki hati yang kejam. Karena demi menghapus dosanya, dia ingin membunuh Ji Eng. Momen penting Baik Sang Ah telah tiba tepat waktu. Hancurkan botol di kepalanya. Gendong Ji Eng ke dalam mobil. Untuk berjaga-jaga, buang kunci mobil. Tapi dia tidak memperhatikan.
Ibu tiri Ji Eng sudah bangun. Lalu keduanya bertengkar. Dalam kekacauan itu, kepala ibu tirinya terbentur batu. Pingsan lagi, untuk menghindari masalah di masa depan. Baik Sang Ah memutuskan lebih baik melakukan kesalahan. Wanita ini juga perlu dibunuh. Untungnya, Yang Sop tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Kedua orang jahat itu akan ditindak oleh hukum. Tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda. Baik Sang Ah menjadi tenang dan pulang. Sosok kurus itu menunggunya di sana. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Ji Eng dan berkata, "Saya setuju untuk pergi bersama Anda." Tipe orang sepertimu pergi dengan. Ayo pergi. Hasil ayah dan ibu tiri Ji Eng diumumkan. Keduanya dijebloskan ke penjara selama 15 tahun. Dan Ji Eng juga memulai kehidupan sekolahnya. Gadis itu tidak lagi pemurung seperti dulu. Kepolosan dan senyuman masa kecilnya kembali terlihat di wajahnya. Juga nyaman untuk bermain dengan teman. Namun dia masih sering duduk sendirian. Karena dia sedang menunggu seseorang. Hari ini, sekolah berakhir di gerbang sekolah Ji Eng. Melihat punggung yang sangat familiar. Dia tidak cantik sama sekali. Tapi dia lebih hangat pada Ji Eng dibandingkan siapapun. Episode hari ini ada di sini. Silakan tekan ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.